Nah, kemarin itu ada beberapa yang akhirnya nanya ke calon dosen pembimbing masing-masing mungkin ya. Nah, itu mengenai magang non SKS terus nanti TA-nya penelitian. Nah, sebenarnya prinsipnya tuh bukan seperti itu. Jadi prinsipnya magang pendek yang untuk penelitian itu core-nya adalah penelitian. Jadi misalnya ada kakak angkatan Anda sekalian penelitian tentang konstruksi apa ya waktu itu? Konstruksi breakwater. Kebetulan pas sama saya. Konstruksi breakwater, data-datanya adalah dia sudah punya datanya baik itu dari sekunder maupun primer, kayaknya banyak kan sekunder. Kalau pantai dan hidrolik kan lebih banyak yang sekunder ya datanya. Nah, datanya sudah terkumpul semua, tetapi perlu pengetahuan lapangan untuk memperkaya. Nah, itu kemudian kita tugasi atau kita sarankan untuk pergi ke lapangan barang 2 minggu atau 1 bulan untuk monitoring atau untuk absorb knowledge lapangannya. Jadi gitu. Jadi bukan bukan 1 bulan di lapangan nyari data terus untuk penelitian bukan, tapi ke lapangannya itu untuk support penelitian yang sudah jalan atau untuk support penelitian yang core-nya tuh penelitian, bukan core-nya magang. Gitu. Jadi kalau memang kalau memang proyek akhirnya mau berdasarkan magang, sebaiknya magang PA yang 4 bulan. Jadi waktunya cukup untuk absorb all of the knowledge from the field gitu. Prinsipnya seperti itu. Walaupun kemarin saya bilang magang non SKS terus TA-nya penelitian boleh berdasarkan data magang. Oh, maksud saya bukan berdasarkan data magang, tapi yang pada saat magang non SKS yang pendek tersebut untuk support penelitianmu, untuk supporting saja gitu, bukan source utamanya gitu. Jadi gitu pelurusan yang perlu kita sepakati bareng-bareng, yang perlu kita pahami bareng-bareng gitu ya. Bentar saya tak ambil apa namanya baterai. Sambil kalau ada pertanyaan silahkan loh. Ini semester 7 emang banyak pertanyaan, kita maklumi bersama. Terus mengenai maksimum mahasiswa bimbingan, itu mungkin masing-masing dosen kalau ditanya belum tahu, karena biasanya yang ngeplot bimbingan itu dari pengelola, dari Kaprodi, Sekprodi gitu. Nah, kami mendistribusikan sedemikian sehingga eh, sedapat mungkin tidak berkumpul di 1 dan 2 dosen. Jadi pembatasan itu mungkin baru kami yang tahu. Jadi pembatasan itu sebenarnya untuk pemerataan saja, biar bebannya nggak di 1 orang. Nanti kan, yo kasihan juga kalau bebannya di 1 orang ya, 1 orang kerja lebih banyak gitu misalnya. Nah, jadi gitu. Tapi rata-rata sekitar 8 sampai 10 gitu. Angka fixnya memang nggak ada, rata-rata segitu. Nah, itu udah campur antara magang dan penelitian, TPP dan TRP. Kalau tugas akhirnya memang penelitian yang bukan magang, tetap bisa dilakukan. Tetap bisa dilakukan. Misalnya penelitianmu software, misalnya
tertantang belajar abakus sama Pak Bayu gitu, boleh. Itu kan paling kelapakannya minor ya. Nah, itu nggak apa-apa. Core-nya kan di software-nya, di penelitiannya. Nah, nanti magang yang pendek itu untuk memperkaya saja. Atau penelitiannya mau nge-lab, wah itu juga boleh. Yang penting sudah pernah magang untuk untuk tidak harus ada hubungannya dengan penelitian juga. Kalau sebelumnya udah magang non SKS ya penelitian nggak apa-apa. Tuh gimana? Masih ada yang dibingungkan? Nih sambil jalan nanti beberapa kali kita ngobrol gini nggak apa-apa. Mumpung cuma saya ngajarnya itu hanya sampai UTS. Jadi setelah UTS mungkin bisa nanya langsung atau request atau sekelas nih janjian mau Zoom kapan atau ketemu di kelas kapan cari jadwal gitu. Nanti kita adakan. Nah, kalau sebelum UTS masih agak frequent karena tiap minggu kita ketemu kan. Itu gimana? Masih ada ganjalan? Arya Bramasta atau Audrey mungkin yang kemarin nggak ambil mata kuliah satunya. Arya, Audrey mau penelitian atau mau magang? Saya magang Bu kayaknya. Oh ya, ya udah. Arya, Saya belum tahu Bu, nanti belum nentuin. oke. Ya nanti kalau bisa pas UTS itu udah ketemu ya Arya ya, mau pengennya magang atau penelitian. Baik Bu. Sekarang dipikirkan dulu, enggak apa-apa. Karena kalau pengen magang nanti nyari terus mengajukan proposal itu sebaiknya di semester ini. Oh iya, ada yang sudah cek-cek TVOX belum? TVOX itu berlakunya berapa lama untuk mahasiswa? Nanti cek-cek TVOX ya, TVOX berlakunya berapa lama. Lalu dicoba dari as early as possible. Cutting 2 tahun, saya kok baca di websitenya 6 bulan, coba tanyakan ke TVOX-nya langsung aja. Ya saya juga dengar dari yang angkatan sebelum-sebelumnya 2 tahun, tapi kok di website berbeda. Coba nanti dipastikan ya saya atau yang lain ya. Ini itu dicoba dari ya sedini mungkin supaya nanti tidak jadi penghalang. Kan eman-eman sudah pendadaran mau yudisium tinggal Tivox-nya doang. Padahal Tivox kadang-kadang antriannya panjang terus nunggu sertifikatnya lama gitu kan. Kitanya kagul nanti enggak, biar ada yang biar tidak ada masalah administrasi yang mengganggu pas mau lulus gitu. Supaya lancar semuanya. Semester 8 Agustus lulus sebanyak mungkin gitu kan enak. Enak di mahasiswa, enak di kita, ya terutama Anda ya yang kan mungkin ingin segera pindah ke kehidupan lain. Maksudnya ingin segera membuka hal yang lain gitu episodenya. Nah, eh, ada lagi nggak nih sebelum kita lanjutkan
mata kuliahnya. Agenda kita hari ini itu nanti di awal akan materi dari saya dulu. Setelah itu kalau masih perlu pendalaman, ini di sini saya call a friend juga nih. Saya nggak sanggup sendirian ternyata. Jadi di sini ada kakak angkatan Anda, Mbak Estu. Nanti kalau misalnya perlu pendalaman hal-hal praktis, nanti Mbak Estu alhamdulillah sudah bersedia membantu. Ini saya jadikan co-host di sini. Nah, tapi sebelum ke Mbak Estu nanti ada materi dari saya dulu. Nanti kalau misalnya diperlukan tutorial lebih lanjut, Bondan ada nggak nih ketua atau koordinator mata kuliahnya? Hadir, Bu. Loh, tadi di absen kok nggak ada Bondan? Oh, saya udah menjawab, Bu. Mungkin nggak masuk ya. Nggak masuk. Bondan nanti bisa ngubungin Mbak Estu kalau misalnya perlu sekelas nih perlu tutorial lebih lanjut. Nah, sekarang kamu chat Mbak Estu minta kontaknya. Mumpung masih bisa chat di Zoom ini. Nah, agenda hari ini seperti itu. Kemudian nanti sampling lagi 1 atau 2 grup, saya pengen tahu apa lagi yang sudah dikerjakan. Nah, kemarin ini ya, banyak yang kesulitan mengakses Drive setelah hari kedua ya. Iya, Ibu. Iya. Iya, saya matikan sharingnya. Jadi, harapan saya kalau misalnya hari ini kuliah, kemudian upload progres ke Drive, itu ya uploadnya hari ini gitu. Nah, yang kemarin belum sempat upload, nanti saya kirimkan lagi link yang lain untuk upload progres minggu ini dan minggu kemarin. Jadi yang minggu kemarin tetap teruploadkan, hanya saja di tempat lain. Dan ya biar bedain dong mana yang upload di hari pertama dan mana yang upload di hari berikut-berikutnya. Jadi yang upload di hari pertama juga ada apresiasi gitu. Nanti tak kirim link lagi. Nah, kita lanjutkan materi dulu ya. Kita belum membahas mengenai gelombang, bagaimana cara atau apa yang harus kita pahami dari data gelombang gitu kan. Nah, kita bahas itu hari ini. Oke, sudah siap semuanya? Kita belajar dulu. Oke, sudah kelihatan ya. Ini saya beri judul atau tema investigasi karakteristik hidrodinamika pantai. Kalau kita bicara hidrodinamika berdasarkan kelas bangunan kemaritiman kemarin, apa aja yang perlu kita ketahui? Ya, apa aja kira-kira yang perlu kita ketahui? Coba Anda bisa kirim ke chat box yang ingin Anda ketahui atau yang perlu diketahui pada saat kemarin kan Anda sudah menemukan atau sudah mempresentasikan beberapa problem yang terjadi di daerah sekitar pantai. Nah, untuk overcome those problems, kira-kira dari sisi
forcing faktornya atau gaya-gayanya atau apa saja yang mempengaruhi kejadian tersebut, faktornya apa saja kira-kira? Anda bisa mengira-kira nggak? Ini saya tunggu loh. Kita punya banyak waktu hari ini. Jam 12 kalian kosong kan? Jadi saya akan sangat sabar menunggunya. Apa aja nih forcing faktornya yang pengen dicari? Atau data apa yang Anda butuhkan? Windrose. Windrose dapat dari data apa? Windrose dibutuhkan. Nah, Windrose dapatnya dari mana? Atau apalagi selain Windrose? Ayo apa? Data gelombang, apalagi? Masa cuma 2 anak yang beride? Batimetri, ya. Terus topografi, terus yuk lanjutkan. Masih ada lagi. Ya, pasang surut. Ada lagi, masih ada lagi yang selain hidrodinamika juga boleh. Sekarang kita perlebar datanya. Kalau dari sisi hidrodinamika, hampir semuanya sudah tersebut. Ada pasang surut, ada data gelombang, ada data angin, tadi ada batimetri. Nah, sekarang coba kita expand lagi. Data apa yang mungkin membantu analisis seseorang untuk membahas permasalahan pantai? Oke, berarti butuh data tanah, analisis sedimen. Nah, dan lain-lain. Oke, saat ini kita hentikan di situ dulu. Kita kembali ke data hidrodinamika, terutama gelombang. Nah, gelombang ini waktu di bangunan kemaritiman kita sudah belajar ada banyak jenis gelombang. Kemudian ada beberapa macam pembangkit atau gaya yang menyebabkan adanya gelombang. Kemudian ada 3 faktor utama yang menentukan karakteristik gelombang angin. Kenapa gelombang di pantai selatan lebih tinggi daripada gelombang pantai utara? Kenapa gelombang di Bali relatif lebih pendek atau relatif lebih pendek dibandingkan gelombang di pantai barat Aceh? Kenapa gelombang di NTT dan sekitarnya ini juga lebih pendek? Ada 3 faktor utama yang menentukan hal tersebut. Nanti bisa dibuka lagi bangunan kemaritimannya bab gelombang. Kemudian gimana caranya memperoleh data gelombang dan apa yang harus diperhatikan dalam memakai data gelombang yang kita download dari satelit misalnya, atau data global yang kita gunakan untuk
permasalahan lokal kita, apa yang harus diperhatikan. Kemudian bisa nggak menghitung gelombang dari data angin, misalnya yang kita punya hanya data angin atau yang kita percaya hanya data angin. Nah, data angin itu kan source utama pembentuk gelombang, sehingga boleh dong kita memperkirakan gelombang dari data angin. Tapi gimana caranya, bisa atau tidak? Nah, ini beberapa sudah kita bahas di bangunan kemaritiman, beberapa ada yang belum dan kita akan bahas sekarang. Oke, berikutnya masih review. Pernah lihat grafik ini belum? Harusnya pernah sih. Saya ingat pernah menyampaikan ini di bangunan kemaritiman. Jadi saya akan ganti pertanyaannya. Masih ingat grafik ini tidak? Saya husnudon masih ingat ya. Ya, ini adalah beberapa jenis gelombang dan jenis pembangkitnya. Nah, baik itu pelabuhan maupun di bangunan pantai, yang menjadi concern kita adalah gelombang yang dibangkitkan oleh angin atau wind waves. Jadi, jenis gelombangnya memiliki periode sekitar ini. Selain itu, selain wind waves, kita juga akan terbantu dengan data pasang surut. Data pasang surut ini juga salah satu jenis gelombang, tetapi periodenya sangat panjang. Nah, apakah kalau Anda pergi ke pantai gitu misalnya, apa sudah bisa membedakan gerakan yang terjadi akibat gelombang versus gerak muka air yang terjadi akibat pasang surut? Nah, harapannya selesai dari mengambil mata kuliah bangunan kemaritiman, ditambah mata kuliah ini, nanti lulusan TRPBS tidak akan salah membedakan pasang surut dan gelombang angin. Nah, ini karena ini sempat kadang-kadang kita temukan juga waktu itu ngobrol dengan pelaksana Breakwater Bogomonto. Terus dia mengutarakan bahwa ini ada aplikasi untuk memperkirakan gelombang, namanya ini gitu. Kemudian pas kita lihat, oh ini bukan gelombang, ini pasang surut ternyata gitu. Karena memperkirakan gelombang kan tidak semudah pasang surut ya. Cerita ini sangat akurat nih, pas elevasinya sekian di aplikasi juga sekian, tapi ternyata itu pasang surut. Nah, nanti harapannya TRPBS nggak ada yang kayak gitu ya. Nah, kita husnudon bahwa nggak ada. Oke, berikutnya bagaimana memahami atau apa yang kita harapkan dari data gelombang di suatu wilayah. Yang pertama kita pengen tahu, ini saya jelaskan dulu ini grafik apa. Ada 3 grafik di sebelah kiri dan 1 buah gambar di sebelah kanan. Gambar yang di sebelah kanan ini saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi. Ini adalah windrows atau bisa juga kadang-kadang wave rose. Sedangkan gambar yang di sebelah kiri ini terbagi menjadi 3. Yang paling atas merupakan grafik antara ini aksis horizontal selalu waktu ya. Waktu dari Januari 2020 sampai Juli 2023. Kalau Anda lihat garis-garis vertikal di tengah-tengah, ini menandakan per tahun. Jadi ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan sebagainya. Ini 1 tahun. Ini 1 tahun. Ini 2021, ini 2022, ini sisanya. Nah, yang grafik paling atas itu menggambarkan tinggi gelombang atau wave height. Seringkali kita sebutkan, kita tuliskan dengan simbol HS. H untuk height, S-nya untuk significant wave height.
Nah, sedangkan kalau kita nyari data dari satelit misalnya atau data dari data global misalnya, itu sering direpresentasikan sebagai SWH atau Significant Wave Height. Ini biasanya dipakai istilah SWH biasanya dipakai oleh orang-orang dari oceanografi atau kelautan. Tapi kita di engineering pakainya HS. Cuma bendanya sih sama ya, cuma beda ini aja, beda istilah. Kemudian grafik kedua ini menunjukkan wave direction. Wave direction artinya gelombang datang dari sudut mana, dari arah mana. Ini wave angle ini menunjukkan arah datang gelombang. Sama dengan wind rose atau wave rose, kita membacanya adalah arah dari, bukan arah ke. Kemudian yang paling bawah ini menggambarkan periode gelombang. Nah, periode gelombang ini kadang-kadang penting untuk memahami ini gelombang angin murni atau agak dominan swell nih. Kalau dominan swell, gelombang panjang nih biasanya energinya lebih banyak. Ciri-cirinya apa? Swell itu periodenya agak lebih panjang, misalnya di atas 11 detik, di atas 12 detik, itu energinya lebih besar daripada yang periodenya hanya di bawah 10 detik, seperti itu. Nah, tapi concern kita hari ini di sini adalah dua gambar paling atas, dua grafik paling atas ini ya. Coba Anda perhatikan, salah satu skill engineers yang harus kita miliki adalah memahami pola. Nah, kalau Anda lihat, Anda sering main puzzle mungkin waktu kecil, makanya disuruh jadi anak teknik gitu. Tapi saya ngarang ya. Bukan ngarang, tapi menduga gitu. Anyway, kok berubah sih? Bentar. Sorry. Ini di mana tadi? Tadi di sini. Nah, anyway, kembali ke memperhatikan puzzle tadi. Kok jadi ada tulisannya? Gimana cara cara turn off CC-nya? Oh, ini udah ya. Nah, Anda lihat di gambar pertama dulu. Gambar pertama selama 3 tahun kita amati bahwa ada kecenderungan pola seperti ini paling tidak. Nah, apa yang bisa kita ketahui bahwa di pertengahan tahun, baik itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, gelombangnya cenderung tinggi. Sedangkan di waktu-waktu yang lain, gelombangnya cenderung rendah. Nah, paling tidak kita pahami itu. Nah, nanti bisa jadi untuk pengambilan keputusan juga ketika pelaksanaan konstruksi di lapangan. Misalnya, oh ini lagi bulan-bulan gelombang tinggi nih, kita harus waspada di beberapa hal. Misalnya, kalau misalnya lagi bangun breakwater, safety-nya yang di sana ditambah nih, misalnya gitu. Atau kita perbanyak dulu kerja yang di bengkel, misalnya. Tapi kan peletakan tetrapod tetap harus dikejar ya. Jadi kita paling nambah safety atau nambah kewaspadaan atau ya at least pelaksana lapangan punya sense, punya knowledge mengenai dia kerja di mana, musim gelombangnya seperti apa. Nah, apakah selalu seperti ini gelombang di Indonesia? Tidak mungkin di pantai dekat-dekat Kalimantan musimnya tidak seperti ini, atau di Sulawesi, Maluku itu bisa jadi berbeda. Seperti musim hujan juga berbeda kan, ada daerah A, B, C. Kemarin beberapa minggu yang lalu kita lihat bahwa pattern-nya ternyata ada yang berbeda. Lalu apalagi? Kita lihat grafik kedua yang di tengah atau wave angle, wave direction, arah datang gelombang. Nah, ini sebenarnya lebih ke perencana sih. Misalnya, kita merencanakan
jeti atau groin. Nah, wave angle ini akan memberitahu kita, memberikan informasi sedimen datang dari arah mana yang lebih banyak. Nah, kenapa ini kok ngarahnya ke sedimen? Karena yang menginjus pergerakan sedimen tidak lain adalah gelombang. Jadi ya mau nggak mau, ketika kita pengen tahu sedimennya datang dari mana sih, ada dua cara mengetahuinya. Yang pertama, kita teliti dulu morfologi atau bentukan dari Google Earth misalnya. Banyak sandspit yang mengarah ke arah mana? Nah, itu biasanya arah perjalanan sedimen juga. Yang kedua, dari wave direction ini. Dari sisi gelombang, dominannya lebih ke arah mana? Nah, misalnya dari dua data atau pasangan data wave height versus direction ini bisa kita buat wave rose. Nah, lalu ternyata dari hasil wave rose, arah datang gelombang dominannya dari arah 196 degree. Nah, terus ternyata pantai kita misalnya membentang dari barat ke timur. Nah, kalau pantai kita membentang dari barat ke timur seperti itu, lalu yang kita lakukan adalah membuat garis tegak lurus dengan garis pantai. Lalu kita bandingkan. Ini, sorry. Kok membesar sendiri. Nah, anyway, sekalian. Ini adalah, kepencet zoom. Nah, misal ini adalah panah resultan dari gelombang. Yang ini adalah garis tegak lurus garis pantai. Nah, keduanya membentuk suatu sudut beta misalnya. Nah, karena sudutnya seperti ini, maka tentu sedimen yang lebih banyak arahnya ke timur. Nah, dari situ bisa kita ketahui macam-macam. Besarnya atau volume sedimen yang terangkut berapa? Kalau kita sudah berbicara mengenai kuantitas, maka HS atau tinggi gelombang ini mulai berperan. Tinggi gelombangnya berapa? Semakin tinggi gelombang, semakin banyak volume sedimen yang bisa terangkut. Nah, lalu kita bisa cerita apa lagi dari satu grafik ini? Ada poin-poin yang kita tuliskan di bawah. Tinggi gelombang pada saat musim badai sekitar berapa? Di sini kalau lihat grafiknya berarti bisa mencapai 3,5 ke atas, sekitar 2,5 sampai 3,5. HS pada musim biasa berapa? Kisarannya berapa? Arah dominan, kisaran periode gelombang dan sebagainya. Itu mengenai apa yang kita harapkan dari data gelombang. Nah, ngomong-ngomong tentang ini, salah satu harapannya nanti adalah kalian bisa di dalam tugasnya melampirkan grafik 3 atau 5 tahun, grafik gelombang seperti ini. Untuk mengetahui musimnya. Nah, data gelombangnya dari mana? Nanti kita akan berikan caranya mencari atau memperoleh data gelombang. Kemudian, ini adalah tahapan perhitungan gelombang rencana untuk perencanaan bangunan pantai pada umumnya. Nah, pada umumnya hal yang pertama kita cari adalah data gelombang selama kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ini kita ambil sama seperti data hujan, kita ambil H-max masing-masing dalam 1 tahun. Kemudian, masih sama seperti data hujan, kita lakukan extreme value analysis. Extreme value analysis ini salah satu caranya adalah frekuensi analisis. Dejavu nggak dengan
tugas yang satunya. Nah, itu sama ya sebenarnya, masuk ke kategori extreme value analysis atau analisis harga ekstrim atau yang tahap kedua ini. Nah, lalu kalau kita perlu detail lagi, sama seperti di bangunan kemaritiman, kita juga perlu mempertimbangkan refraksi, lalu shoaling, breaking, dan sebagainya yang berupa wave transformation. Jadi yang H0 aksen sama dengan H0 kali KS kali KR kali KD kalau ada difraksi. Nah, ataukah berhenti di sini gitu. Nah, kadang-kadang kalau posisi bangunan kita berada di luar breaking zone, maka kadang-kadang berhenti di sini sudah cukup. Tapi kalau kira-kira antara deep water wave dengan posisi bangunan kita kok pantainya agak landai gitu, mungkin refraksinya gede, kita perlu ngitung wave transformation. Tapi kalau ini refraksinya mah nggak ada, ya udah sampai sini aja, itu juga bisa. Tapi for sure untuk meyakinkan kita biar nggak salah, ya udah pakai wave transformation-nya. Kan nanti kalau refraksi kecil juga KR-nya ketemu mendekati 1. Kalau shoaling-nya kecil juga nanti mendekati 1, sehingga hasilnya H0 aksen dan H0 tidak jauh berbeda. Tuh. Nah, berikutnya. Itu tadi tahapan kalau ada data gelombang. Kita tinggal mengekstrak Hmax, terus EWA, lalu selesai. Nah, kalau tidak ada data gelombang, bagaimana? Nah, yang pertama, kita bisa memprediksi data gelombang dari data angin. Nah, data angin itu pada asumsi kita, atau dulu lebih mudah diperoleh dibandingkan data gelombang. Misalnya data angin yang memanfaatkan bukan hanya kita, tetapi juga seperti airport, lalu mana lagi, ya terutama airport ya, dan meteorological dan sebagainya itu lebih mudah mengobservasi angin dibandingkan observasi gelombang. Anda tahu ini kan, alat mengukur kecepatan dan arah angin. Pasti sudah pernah lihat kan di bandara gitu misalnya, atau di stasiun meteorologi ada yang seperti antena terus atasnya ada sesuatu. Nah, itu lebih murah, lebih mudah diinstal, lebih mudah dirawat dan sebagainya dibandingkan kita perlu beli wavebuoy yang harganya jauh lebih mahal, kemudian instalasinya harus di laut lepas, lalu belum lagi maintenance-nya. Kadang-kadang kalau wavebuoys itu kan bentuknya seperti bola lonjong gitu ya. Kemudian dia akan floating sebagian on top of the water surface, sebagian below water surface. Nah, yang below water surface ini kadang-kadang ditempeli apa ya namanya? Ditempeli barnacles. Barnacles tuh kayak apa sih, kayak kerang atau apa gitu yang lama-lama wavebuoy-nya jadi volumenya gendut banget, tapi itu sebenarnya tempelan hewan-hewan laut barnacles gitu. Nah, itu kan perlu dibersihkan dan sebagainya. Nah, itu memang jadi agak susah. Nah, oleh karena itu, karena gelombang angin lebih gampang diperoleh, maka ada metode peramalan gelombang angin. Parameter yang dicari tadi, faktor yang memberikan kontribusi utama ini ada 3. Ada 3 di sini, wind speed, wind duration, dan fetch. Nah, sekarang tanya jawab lagi.
Masih ingat nggak fetch itu apa? Fetch itu apa? Yang ingat siapa? Atau just let me know if you still remember or not. Sekedar yes or no juga gak apa-apa. Fetch itu apa? Ayo. Oke, ini online open book lo ya. Ya, jarak yang ditempuh oleh angin. Apalagi? Iya sih, intinya itu sih. Intinya adalah jarak yang ditempuh oleh angin, panjang lintasan angin, jarak dari pulau satu ke pulau yang lain, dan sebagainya. Thank you. Kita lanjutkan dulu. Nah, lalu kita lihat panjang data untuk keperluan perhitungan statistik 10 tahun ini standar ya, sama dengan gelombang tadi, sama dengan debit rancangan juga. Nah, lalu ini kayaknya ngulang bangunan kemaritiman sih. Jadi saya review sekilas aja ya. Jadi kecepatan angin dulu yang kita pikirkan, terus kecepatan anginnya yang dipakai adalah yang pada ketinggian 10 meter. Tapi seringkali memang sudah di situ, jadi ya udah tinggal pakai U10. Tapi kalau tidak di ketinggian 10 meter, nggak apa-apa, masih bisa dipakai, tinggal dikonversi lagi menjadi U10. Caranya seperti ini. Lalu setelah dapat U10, kita mengasumsikan wind duration langsung diambil 5 jam. Ini aja 5 jam dari berdasarkan beberapa apa namanya referensi. Kemudian fetch-nya dihitung. Ini tadi fetch-nya adalah jarak hembus angin atau dari titik angin berhembus sampai ke pantai kita, atau kalau kesulitan menentukan titik hembus angin bisa ngitung aja dari pulau ke pulau. Ini contohnya fetch, atau lebih jelas yang ini ya, fetch-nya. Kalau kita menganalisis di titik ini, misalnya Pantai Utara Jawa, kita hitung jarak ke pulau terdekatnya berapa saja di berbagai arah. Nah, ini ada yang dekat, misalnya ke Sumatera udah ada pulau lain, ke Kalimantan udah nabrak pulau. Ada juga yang jauh sampai sana, mungkin sampai India atau sampai mana gitu. Nah, kalau di selatan Jawa, ada juga yang jauh sampai Antartika gitu kan. Makanya ada, kalau fetch-nya terlalu jauh, nanti langsung ada asumsi fully developed sea atau gelombang yang didominasi oleh swell. Nah, kemudian, ini langkah perhitungannya. Ini tadi ya, kalau ketinggiannya tidak di 10 meter, tinggal dikonversi. Terus kalau anginnya di darat, juga dikonversi ke laut, karena kita ngitungnya gelombang laut. Terus, karena yang sebenarnya membangkitkan gelombang itu adalah wind stress, jadi bukan wind speed, maka wind speed kita konversikan ke wind stress, sehingga dapat wind stress-nya. Patch-nya tadi digambar, kemudian dihitung, durasinya asumsi langsung 5 jam. Setelah itu pergi ke grafik. Grafiknya memang agak-agak bundet, tapi ya kayak gini caranya. Nah, di sini ada beberapa garis yang sebagai input data, artinya yang tadi kita hitung ada wind stress atau UA. UA yang warna biru mendatar ini adalah wind stress. Kemudian tadi kita mengasumsikan duration yang warna hijau. Nah, ini. Lalu terakhir kita ngitung fetch yang vertikal. Nah, setelah digambar
hasil hitungan kita digambar ke grafik, kita akan menemukan 2 titik biasanya. Nah, terus kita ambil yang di sebelah kiri, yang ini. Yang lebih kecil HS-nya. Outputnya apa? Outputnya yang orange dan ungu, yaitu tinggi gelombang dan periodenya. Nah, biasanya yang kita perlukan itu. Sedangkan arah datang gelombang dari mana? Diasumsikan sama dengan arah datang gelombang angin. Nah, tapi ini kalau kita di lokasi-lokasi tertentu, misalnya di pantai selatan, seringkali arah datang gelombang sedikit berbeda dengan arah datang angin, karena gelombang di pantai selatan didominasi oleh swell yang datangnya dari Antartika. Nah, itu swell yang dari Antartika itu terus develop, terus berkembang dan menjalar sampai ke pantai selatan, energinya mengalahkan gelombang angin, sehingga arah datang angin, arah berhembusnya angin itu agak berbeda dengan arah datang gelombang. Nah, jadi nanti kalau ada yang tertarik analisis pantai selatan, terus download data angin dan download data gelombang, ini kok windrose-nya beda, nah, itu nggak usah bingung. Oke, itu tadi peramalan gelombang dan angin. Dan, itu 1 menit sambil kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang mau break dulu ke ruangan lain, minum 1 menit atau 2. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang masih tentang gelombang. Kita coba diskusikan cara mengakses data gelombang. By the way, kemarin kan saya ngirim link dan kita sedikit menyinggung mengenai akses data gelombang. Itu sudah ada yang mencoba belum? Give some reaction atau notif atau apa gitu. Let me know. Udah ada yang nyoba belum? Hildan belum? Ayo Afda sudah. Berhasil nggak? Ayo Afda. Enggak, oh ya, nanti dicoba lagi. Kita diskusikan lebih lanjut caranya ya. Oke, ini link yang sama seperti yang saya kirimkan kemarin. Kita sebenarnya tidak hanya satu link ini ya. Jadi data gelombang reanalisis, atau mungkin saya jelaskan dulu apa itu data gelombang reanalisis. Walaupun sudah sempat saya singgung juga di bangunan kemaritiman, tapi nggak apa-apa, kita review lagi. Kayak gelombang reanalisis. Nah, sebenarnya objeknya atau bendanya itu ini.
gelombang saya gini kok. Tutup mata. Objeknya itu ini gelombang reanalisis. Kalau di bahasa Indonesia kan ada pemisahan suku kata ya, bukan suku kata, pemisahan kata dalam suatu kalimat. Jadi ini bukan data gelombang, tapi data gelombang reanalisis. Tandanya yang itu. Gelombang reanalisis ini adalah perkiraan gelombang yang dihitung atau disimulasikan dari banyak data meteorologi di dunia. Jadi di samudra di seluruh dunia ini, Anda bayangkan ada banyak wavebuoy. Wavebuoy itu alat pendeteksi atau alat observasi gelombang, alat pencatat data gelombang. Nah, jadi di beberapa spot-spot, di banyak spot-spot, data gelombang itu ada, tapi tidak merata di seluruh dunia. Dan panjang datanya terbatas. Ada yang panjang datanya cuma dari 1900-an, ada yang dari tahun 2000-an. Kalian lahirnya kapan, by the way? Lahirnya tahun berapaan sih angkatan ini? Wildan lahir tahun berapa? Masa 2004? Oh, kok Riza sama Wildan kok gitu? Wildan lahir 2002. Kamu lahir, saya kuliah. Terus data gelombang mulai diobservasi. Nah, ini ada juga yang panjangnya dari tahun 1900-an juga data gelombang itu. Nah, tapi karena variasinya beda, ada yang panjang, ada yang pendek, maka ada satu institusi di Eropa yang mengembangkan model global. Nah, kalau kemarin kita belajar HECRAS ya, HECRAS Anda memodelkan drainase di satu fakultas misalnya. Satu fakultas itu kan cuma segitu areanya. Nah, ini untuk gelombang reanalisis yang dimodelkan itu sak donya. Secara global seperti itu. Nah, terus supaya data hasil simulasinya itu valid, maka dikalibrasi atau divalidasi dengan tadi data-data gelombang hasil observasi dari wavebuoys di seluruh dunia. Nah, walaupun yang divalidasi cuma beberapa titik seperti itu, tapi this is already a good data for us yang nggak punya data gelombang. Nah, dan sudah banyak paper juga yang menyebutkan pemanfaatan data gelombang reanalisis. Nah, karena data gelombang reanalisis ini adalah hasil model global, kita bisa bayangkan kalau kita bikin model itu kan dibuat grid-grid gitu ya. Kalau modelnya 2 dimensi, dibuat grid-grid. Kemudian komputer akan ngitung masing-masing grid. Nah, semakin banyak gridnya, komputer ngitungnya makin lama. Ini sama seperti metode elemen hingga di struktur, dibagi grid-grid gitu. Terus ngitungnya ada yang di pojokan, ada yang di tengah, kayak gitu. Nah, karena supaya perhitungan ini bisa dilakukan, maka luas masing-masing satu kotak, masing-masing grid ini terpaksa jadi besar. Nah, ada beberapa model di dunia. Misalnya era 5, ini yang belakangan agak populer, adalah data gelombang era 5. Walaupun belakangan itu maksudnya 10 tahun terakhir. Ya, nggak terlalu belakang-belakang banget ya. Anyway, model era 5 itu gridnya ukurannya setengah degree kali setengah degree. Nah, kita bayangkan 1 degree di area ekuator itu sekitar 110 kilometeran.
Nah, kalau setengah degree artinya sekitar 50 sampai 60 kilometeran. Nah, itu kan luas ya. Sedangkan kita di engineering berbicaranya hanya misalnya analisis pantai sepanjang 2 kilo atau 5 kilo, 10 kilo, nah, segitu. Lebih kecil dari gridnya. Pun begitu, data ini masih bisa kita manfaatkan, terutama di pantai yang menghadap ke samudra atau pantai yang menghadap ke area-area yang fetch-nya luas atau yang tidak sempit lautnya. Misalnya di selat. Nah, di selat itu agak repot karena nggak tahu gridnya di situ lebih besar area lautnya atau gridnya era 5 gitu. Nah, anyway, kalau kita mau memanfaatkan data era 5, maka ini salah satu link yang bisa digunakan. Dan tidak hanya link ini yang bisa digunakan untuk download era 5. Tapi saya lihat-lihat ini yang paling mudah untuk kita mengakses so far. Caranya, Anda nanti buat account dulu di sini. Anda klik ke link yang kita sediakan, lalu login atau register, buat account. Kalau sudah punya account, tinggal login. Setelah itu, kita pastikan jenis datanya. Jenis datanya atau judul yang paling atas itu adalah ini. Era 5 hourly data on single levels from 1959 to present. Nah, ini yang akan kita manfaatkan. Kemudian, klik di download data. Lalu pilih reanalisis. Nah, ini di slide ini sudah step by step, Anda bisa tinggal lihat dan mencontoh. Nah, jenis dan panjang data yang tersedia. Jenis datanya adalah data reanalisis. Ini tadi kita bahas reanalisis itu apa. Kemudian, yang kita download itu 3 ini saja kurang lebih. Karena ada banyak sekali yang bisa di-download nanti. Nanti Anda perlu memilih 3 ini saja supaya nggak kegedean filenya. Kalau Anda membutuhkan data angin, sebenarnya juga tersedia. U10, V10 itu tersedia. Nah, Pak, pada praktek kali ini kita belajar data gelombang saja. Lalu tahun minimal 10 tahun ini karena kita ingin mengevaluasi harga ekstrim atau ingin mencari apa namanya desain wave-nya, gelombang rancangannya 50 tahun atau 100 tahunan itu seberapa harga tinggi gelombang yang akan kita gunakan untuk menghitung struktur. Nah, itu kita manfaatkan tahun yang ini. Kenapa nggak sampai 2025? Karena 2025 belum selesai. Jadi kita sampai 2024 aja. Lalu Anda perlu mengenali lokasi geografis. Misalnya, kemarin ada yang di Baron. Baron itu titik koordinatnya berapa aja kira-kira north, west, south, east-nya. Nah, ini nanti dipakai batasannya untuk download datanya. Nah, kemudian ini tadi 3 jenis data yang kita download. Lalu ini adalah pilihan tahunnya. Boleh nggak langsung 10 tahun ya? Sebenarnya nggak apa-apa sih langsung 10 tahun. Ini karena saya biasanya setelah di-download itu saya scripting via MATLAB. Jadi saya lebih prefer per tahun supaya enak codingnya. Atau kalau ini kan nanti dibuka di ODV lalu diekspor di Excel. Nah, barangkali lebih enak handle datanya kalau kita download per tahun. Tapi intinya sih boleh langsung download 10 tahun. Bebas saja. Anda download semua bulan, semua hari, cuma jamnya unfortunately sejak beberapa bulan kemarin itu era 5 masih menyediakan setiap jam
Tetapi kalau kita klik setiap jam, request size-nya akan terlalu besar dan kita tidak bisa download. Nah, jadi artinya kita tidak bisa download itu kita tidak bisa submit request untuk download. Nah, jadi kita pilih satu waktu saja dalam satu hari. Jadi nanti jadinya adalah gelombang harian. Nah, itu kita manfaatkan dulu. Lalu subregion extraction. Nah, ini sebenarnya ada opsi the whole available region. Nah, ini Anda download di seluruh dunia. Nah, kan kita tidak perlu ya seluruh dunia. Jadi kita batasi saja subregion extraction. Nah, ini tadi gunanya kita perlu tahu posisi project kita ada di mana. Nah, lalu kita pilih format datanya netcdf supaya kita bisa membuka datanya dengan mudah. Lalu kita submit dan di-download. Nah, nanti hasil downloadnya namanya nggak beraturan ya, seperti ini. Yang kita rename saja supaya lebih rapi, lebih mudah, lebih menjelaskan. Tahun depan kalau lupa bisa ditengok gitu kan. Nah, ini saya juga beberapa tahun yang lalu menyiapkan tutorial untuk memanfaatkan Era 5. Walaupun agak berbeda di sini, di time tadi. Karena beberapa tahun yang lalu kita masih bisa download semua waktu dengan mudah. Tapi sekarang cuma satu waktu sebaiknya yang kita manfaatkan. Per 3 jam juga boleh sih. Tapi ya satu aja supaya lebih simple. Walaupun kalau saya sedang menganalisis permasalahan lapangan, saya download semua dengan format grip itu masih bisa dibuka di MATLAB. Nah, cuman di praktek ini kita tidak akan memakai MATLAB, jadi kita pakai netcdf. Ya gitu ya. Nah, terus tadi yang kita download formatnya n.nc. netcdf. Nah, netcdf ini dibukanya salah satu caranya pakai ODV, Ocean Data View. Ini tutorialnya tersedia juga di YouTube saya. Nanti dipelajari via ini juga bisa. Atau bisa nanya Mbak Estu untuk lebih lanjutnya. Nah, terus apa yang diharapkan setelah download data gelombang? Yang pertama, harapannya data gelombang yang tadi di-download bisa Anda gambarkan dalam grafik seperti ini. Grafik karakteristik gelombang di suatu wilayah. Anda kan download 10 tahun, tapi yang digambar ini 3-5 tahun aja nggak apa-apa, nggak usah 10 tahun. Goalnya adalah untuk mencari pola, biar kita bisa cerita musim gelombang tingginya kapan, musim gelombang rendahnya kapan, range tinggi gelombang masing-masing musim berapa. Itu target pertama. Kita penting untuk mengetahui karakteristik musimannya. Gelombang datang dari mana, terus besarannya berapa, itu karakteristiknya gimana tiap musim. Itu kita pelajari, kita tampilkan, nanti di laporan ditampilkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah statistika gelombang ekstrim. Jadi gelombang rencananya berapa? Gelombang 50 tahunan dan 100 tahunannya berapa? Hitungannya gimana caranya? Itu saya sediakan tutorial yang agak rinci. Anda tinggal mengikuti. Yang kayaknya di bangunan kemaritiman juga sudah pernah di exercise seperti ini. Nah, nanti di download ya. Ini agak rinci. Jadi tinggal ngikuti aja langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Nah, nanti lama-lama selesai. Nah, itu tentang gelombang. Sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Sebelum ada berikutnya apa ya? Ini.
Oh, tinggal satu slide yang kemarin. Tapi kemarin sudah kita bahas ya. Jadi materi kurang lebih seperti itu. Adakah pertanyaan? Nanti setelah gelombang ekstrim dihitung, kita mendiskusikan cara memperkirakan dimensi bangunannya. Sebenarnya target saya adalah di mata kuliah ini, ya saya cari sebuah gambar. Target saya adalah Anda bisa membuat sketsa atau menggambar yang elevasinya sesuai. Jadi kita gabungkan, Anda sambil bayangkan MSL ada di mana, mean sea level, lalu data pasang surut Anda seperti apa, kalau ditempelkan ke pantai itu pasang surutnya seperti apa. Kemudian Anda nempelkan bangunannya. Kalau Anda milih revetment-nya ditaruh di mana. Kalau milih breakwaternya diletakkan di mana. Baik itu tampak atas maupun potongan. Potongan itu potongan yang sama pantainya. Nah, terus nanti potongan yang melintang bangunannya. Itu target utamanya. Jadi sedekat mungkin hasil yang kita pelajari itu diejawantahkan dalam bentuk gambar, walaupun mungkin di sini kalaupun nanti tidak terlalu teknis gambarnya nggak apa-apa, tapi 3D-nya mungkin bisa lebih mudah dibuat, atau paling tidak kita bisa meletakkan lah bangunannya ada di mana gitu. Karena beberapa responsi yang lalu itu masih ada beberapa sebagian kecil lah yang bingung itu breakwaternya taruh mana ya, ini ya udah bisa ngitung dimensinya tahu, elevasinya tahu, tapi setelah diminta coba taruh ke pantaimu itu bingung. Nah, itu harapannya di sini ngerti semua, bisa semua. Oke. Setiap tahun kita berusaha meningkatkan husnudonnya, gitu ceritanya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum masuk ke sesi progress checking, saya tunggu sambil saya nyiapkan linknya. Saya akan share ke Bondan linknya ya. Harapannya diisi hari ini ya. Cerita apapun bisa dalam bentuk PPT atau Word atau apa mengenai apa yang sudah dilakukan. Saya kirimkan ke Bondan. Nah, itu silakan didistribusikan ke teman-temannya, Bondan. Oke, ada pertanyaan nggak? Atau mau nyoba langsung? Iya, sebelum nyoba langsung saya perlu progress checking sih. Saya minta progress checking kemarin yang presentasi kelompok 5
kelompok belum upload ya. Oke, ya udah sekarang randomly checking saja ya kelompok 11 kemarin udah presentasi belum minggu kemarin. Kelompok 11 sekarang ada nggak? Ada, Bu. Iya, Salma dan teman-temannya bisa bercerita atau bisa presentasi sesuatu, presentasi yang ada, yang kemarin dilakukan selama 3 minggu atau 2 minggu ini. Ya, kelompok 11 ya. Salma, Tiara, Hana Kurnia Yudianto. Oh, ini Hana Kurnia Yudianto, Asus kemarin ya? Muhammad Iya, Isyamuddin, Bu. Adityo. Nah, silahkan. Yang kemarin presentasi itu kelompok 1, 5, 7, 157 ya. Oh ya, sekarang harusnya genap. Berarti setelah 11 nanti angka-angka genap. Ya, 11 dulu. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Ini absen dulu, ada semua enggak? Kelompok 11. Berlima. Berlima ada semua, Salma. Coba raise hand. Yang ada. Oke. Salma, Hana, berdua. Cuma berdua. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya cuma berdua, berarti Salma dan Hana ya. Oke. Oke, silahkan dimulai ceritanya. Baik Ibu, izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk tempatnya kami mengambil di pantai daerah Jemberana. Lebih spesifiknya adalah pantai Pebuahan, yang mana pada studi kasus kali ini lebih fokus pada kerusakan akibat abrasi dan erosi. Salma, bisa dilanjut slide-nya. Ya, untuk lokasi spesifiknya Pantai Pebuahan ini terletak di sebelah barat daerah Pulau Bali, yang mana berbatasan dengan Pulau Jawa, bagian Jawa Timur atau Banyuwangi. Pantai Pebuahan merupakan salah satu pantai di Kabupaten Jemberana, Bali, yang mengalami masalah erosi berdasarkan data mencapai 145.549 meter persegi antara 2004 sampai 2019. Itu area tersebut terabrasi, Bu. Bisa dilanjut. Nah,
Untuk sumber beritanya kami juga belajar dari mencari jurnal juga, cuman kebanyakan kami mendapatkan data mengenai kerusakan ini dibagi di sebuah berita-berita ya, Bu. Untuk yang pertama adalah abrasi, yang mana abrasi ini menyebabkan kerusakan infrastruktur berupa kerusakan jalan akibat gelombang ekstrim di sebelah barat tanggul pengaman pantai. Ya, dapat dilihat di gambar, abrasi ini menyebabkan mengkikis jalan di daerah pemukiman di pesisir Jemberana, Ibu. Oke, next. Nah, berdasarkan data yang kami peroleh dari studi eksploratif untuk kerusakan lingkungan wilayah pesisir Kabupaten Jemberana ini, khususnya untuk Pantai Pebuahan sendiri, pada tahun 2015, ini garis pantai mencapai 4,24 km. Sedangkan panjang garis pantai yang terabrasi ini sepanjang 2,24. Jadi hampir setengahnya itu. Next. Mungkin bisa dilanjut, Salma. Selanjutnya erosi di Pantai Pebuahan itu mengalami erosi sepanjang 150 meter yang disebabkan oleh terjadinya hantaman gelombang yang keras dan sering terjadi di Pantai Pebuahan tersebut. Kemudian berikut merupakan gambar dampak dari erosi. Ini ada garis Pantai Pebuahan tahun 2014 dan tahun 2022. Nah, ini ada peta bangunan yang terdampak erosi di pesisir Pantai Pebuahan. Kemudian ini infrastruktur jalan yang terdampak erosi. Nah, di Pantai Pebuahan sudah dilakukan pembangunan tanggul, geotextile tube, bantalan pasir, dan revetmen. Tetapi sudah rusak, Bu. Ini di tahun 2012 sampai 2017 sudah dibangun tanggul, kemudian tahun 2018 sampai 2019 dibangun geotextile tube, kemudian di 2023 ada bantalan pasir, dan 2024 Baik, Ibu, untuk hasil diskusi kami, untuk solusi dari berbagai masalah di Pantai Pebuahan ini, salah satunya adalah dengan membuat breakwater, yang mana bangunan ini nanti akan dibuat sejajar dengan garis pantai. Karena masalah yang paling kami sorot di sini adalah kemunduran garis pantai yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian breakwater ini kemungkinan akan kami pasang di lepas pantai. Cuman ada beberapa masalah kami juga eh, karena garis pantai yang mengalami kerusakan ini juga panjang sekali. Kelompok kami juga bingung, Ibu. Ini kalau mau membuat breakwater itu mau sepanjang seberapa dan meletakkannya itu di mana? Kami juga masih bingung. Kan tapi kami juga kemarin sudah mencari juga bagian mana yang terkena abrasi, kemudian bagian mana yang
infrastrukturnya terkena itu kami juga sudah ada gambarnya kami dapat di Google Earth juga. Cuman kami masih bingung Ibu mau ke Breakwater atau ke Groin. Juga bingung. Kemarin juga kelompok kami juga masih mengalami kebingungan di penentuan arah gelombang datang itu juga masih belum paham. Oke. Oh ya, kesimpulan ini bisa dipending ya, karena tadi masih ada beberapa keraguan. Iya, Ibu. Nah, yang beberapa kebingungan tadi mungkin bisa dijawab setelah timnya download data gelombangnya dan memprosesnya. Iya, iya, baik, Ibu. Oke, terima kasih kelompok 11. Kelompok berikutnya. Ini tanggal 3 bulan 9 2020. Kelompok mana lagi yang mau cerita? Kita tunggu ya, coba kelompok berapa yang tunjuk jari atau angkat tangan. Atau nunggu ini, nunggu saya. Ya udah, kelompok 4. Kelompok 4, Aulia Syifa, Waskita Sandi, Onik, Anis Aulia Tama. Ada nggak? Anis ada Ibu. Oke. Anis mau presentasi? Boleh sebentar Ibu izin share screen. Kemarin tapi mungkin masih salah Ibu masukin di data angin sama data gelombangnya. Nggak apa-apa. Kita cek dulu ya. Kelompok 4 yang hadir siapa saja? Coba raise hand. Anis ada. Terus siapa lagi? Aulia. Ashifa, oke. Berdua atau ada yang lain? Khairul Naim hadir, Bu. Oke. Sudah? Oh ya, silahkan kelompok 4 boleh dimulai. Oke Ibu, jadi kelompok 4 itu ada di Pantai Depok Parangtritis dengan anggota Aulia, Waskita, Onik, aku, dan Naim. Oke, selanjutnya ada deskripsi singkat dari kerusakan Pantai Depok Parangtritis, yaitu akibat abrasi yang cukup serius dan terus terjadi di setiap tahun. Oke, selanjutnya ada dokumentasi terkait kemunduran garis pantai dari 2010, 2015, 2020, dan 2025. Namun di sisi lain juga pantai
Depok juga merupakan muara Sungai Opak, di mana hal tersebut juga ada kerusakan ibu dari setiap tahunnya. Berikut dokumentasi kerusakan. Adapun jenis permasalahan dan keterangannya. Yang pertama ada pergeseran garis pantai. Garis pantai mundur rata-rata 2-3 meter per tahun sehingga daratan pantai semakin menyempit. Yang kedua ada pengikisan pasir pantai, yaitu ombak besar mengikis pasir hingga 10-15 meter dari bibir pantai pada musim tertentu. Selanjutnya, akibat itu terjadi kerusakan bangunan warung dan rumah makan. Oke, jadi ada rekomendasi solusi dari kami, yaitu ada 5 rekomendasi. Yang pertama, yaitu ada revetment atau batu miring, di mana gelombang yang menghantam akan terpecah dan sebagian energinya diserap oleh celah-celah antai batu. Selanjutnya ada seawall atau dinding batu beton yang cara kerjanya dengan menahan langsung hantaman gelombang sehingga tanah dan struktur di belakang dinding tetap aman dari penggerusan. Yang ketiga ada groin atau tegak lurus, di mana cara kerjanya adalah arus jejer pantai tertahan oleh groin sehingga sedimen mengendap di sisi hulu atau groin. Yang keempat ada terumbu karang buatan, di mana cara kerjanya adalah dengan mengurangi kekuatan gelombang saat melewati struktur tenggelam sekaligus menyediakan habitat buatan bagi biota laut di sekitarnya. Dan yang terakhir ada rekomendasi geostruktur darurat geotube atau geobag, di mana cara kerjanya yaitu dengan dipasang sejajar pantai sehingga dapat meredam energi gelombang dan menahan pengikisan pantai di belakangnya. Selanjutnya, kami juga sudah membuat skema solusi rekomendasi, di mana kami membuat 2 tahap, yaitu tahap pertama yaitu mitigasi darurat dengan geotube dan revetment, dan tahap kedua yaitu stabilisasi garis pantai dengan pembuatan groin dan seawall, di mana posisinya yaitu seawall akan dipasang di depan deretan warung setinggi kurang lebih 4 meter, dan di depan seawall akan ada revetment atau batu miring sebagai prioritas pertama, dan di depan revetment ada geotube atau geobag sebagai prioritas pertama juga. Selanjutnya, di bagian pantainya akan dibangun groin sebagai prioritas kedua setinggi 80 meter dan dengan jarak 150 meter. Ya, itu tadi penjelasan untuk skema solusinya. Namun setelah kami membuat matriks pertimbangan dari solusi permasalahan tersebut, didapatkan seawall sebagai prioritas utama yang akan kita bangun, yaitu dengan skor 41. Lalu kita juga sudah membuat terkait opsi pemilihan kriteria material bangunan seawall-nya. Dengan demikian, seawall dinilai memiliki material yang cukup mudah diperoleh dan sangat kuat, tetapi dari segi biaya dan pemasangan memerlukan alokasi dana serta pengerjaan teknis yang lebih rumit. Seperti itu, Bu. Selanjutnya ada data-data hidrooceanografi, mungkin bisa dilanjutkan oleh Aul. Iya, Ibu. Jadi selanjutnya untuk data oceanografinya yang kemarin ini masih dicari di websitenya Era5. Di next aja nih. Nah, kemarin dapat data presipitasi sama data anginnya, Ibu. Selanjutnya nih. Iya, baru ini aja Ibu, kayaknya belum dicek lagi nanti. Oke, terima kasih. Ini juga udah agak lebih jauh ya. Sudah mengaplikasikan matriks dan bahkan sudah gambar sketsa juga. Nah, nanti solusi yang mirip atau pakai seawall itu ada contohnya di area Cilacap. Untuk exact lokasinya di mana mungkin perlu kita cari lagi, tapi anyway ini ada gitu di Pantai Selatan. Pernah juga ada yang mengusulkan seawall di lapangan ini maksudnya, dan sudah dibangun, jadi it might be possible to do. Ya, dilanjutkan aja ke data yang kita olah sendiri ya. Oke, thank you. Good kelompok
4. Kelompok berikutnya, satu lagi nih. Kelompok berapa yang mau bercerita? Yuk, kelompok berapa? Ada yang hadir tapi belum absen. Tak bantu presensinya. Ini. Ada nggak? Oke, disebutkan namanya ya. Tak centang. Saya klik find di sini. Namanya coba disebutkan. Biar saya nggak usah lihat chat. Maaf, Ada Anugerah Wizard, Bu. Bizarre. Siapa lagi? Saya Bu, Rakan Muhammad Gibran. Rakan. Terus Maria Helen. Maria. Helen. Terus Evita Laila, Ibu. Evita Laila. Ya. Terus Saya Bu, Muhammad Izamuddin Rahman. oke. Terus Saya Bu Adityo, Bu. oke. Sudah? Oke, kita ambil dari sini ya. Kelompoknya tadi siapa aja? Kelompoknya Maria Helen kelompok berapa? Kelompok 6. 6. Oke, silakan presentasi. Adam, Maria Helen, Bondan, Rashid Ridho, Clara. Pantai Bugel. Ya. Checking dulu nih yang hadir siapa aja. Maria Helen. Terus yang share screen ini siapa? Rashid Ridho. Siapa lagi? Raise hand atau let me know ya. Adam. Ada lagi? Bertiga? Bertiga saja? Saya hadir, Bu. Bondan. Udah, bertiga saja. Berempat. Oke, berempat. Oh, Clara. Ya. Lengkap ya. Silakan. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan rekayasa bangunan pantai untuk di Pantai Bugel, Kulon Progo, Bu. Nah, ini adalah anggota-anggota dari kelompok kami, Bu. Ada Adam Nurbagus, ada Bondan,
ada saya sendiri Muhammad Rashid Ridho, ada Clara Talenta, yang terakhir ada Maria Helen. Jadi Pantai Bugel ini berada di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu. Terus untuk menghadap langsung ke Samudra Hindia dan termasuk dalam wilayah yang secara administrasi berada di barat Yogyakarta. Kawasan ini menghadapi permasalahan serius yaitu abrasi, Ibu. Ya, dan perubahan garis pantai yang terus terjadi dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh kuatnya gelombang Samudra Hindia berupa iklim yang memicu kenaikan permukaan air laut serta minimnya vegetasi penahan di sepanjang garis pantai. Nah, ini untuk problemnya terjadi perubahan garis pantai di Pulau Google akibat abrasi pada tahun 1999 hingga saat ini. Sepanjang 171,2 meter, Bu. Nah, ini untuk dokumentasi mundurnya garis pantai, Bu, dari yang kami dapat dari Google Earth, sumbernya dari tahun 2006. Kalau bisa dilihat dari gambar, di sini tuh terlihat garis pantainya itu makin mundur, Ibu. Yang tadinya sangat jauh, pas di tahun 2024 terakhir ini sudah terlihat garis pantainya mundur sampai rumah yang ada di sini, Bu. Lalu untuk gambar lokasi yang bangunan-bangunan yang ada di sekitar pantai, ada rumah, terus di sekitarnya itu ada kayak perkebunan dan juga ada beberapa kolam. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu. Baik, untuk selanjutnya itu ada studi literatur yang kami baca melalui jurnal analisis perubahan garis pantai dengan menggunakan data citra Landsat di pesisir Kabupaten Kulon Progo, Ibu. Nah, berdasarkan dari jurnal tersebut, dijelaskan bahwa survei lapangan di Pantai Bugel sendiri itu diperoleh hasil terjadi abrasi yang ditunjukkan dengan bekas tanah yang sudah terkena abrasi. Lalu di abrasi Pantai Bugel ini juga berdampak pada matinya beberapa pepohonan di pinggir pantai seperti pohon cemara udang. Lalu faktor penyebab terbesarnya itu karena gelombang besar serta dampak luapan 8 muara sungai di Kulon Progo gitu itu. Untuk potensi yang ada di sekitar pantai, Google diantaranya ada potensi ekonomi, Ibu, seperti tempat wisata, pelelangan ikan segar, dan industri rumahan. Dan juga untuk di daerah pertanian, seperti yang kita lihat tadi, di daerah pantai tersebut, banyak sekali daerah pertanian, Ibu. Dan juga untuk yang ketiga, ada potensi energi, yaitu seperti lokasi menghadap langsung dari Samudra Hindia berpotensi untuk menciptakan energi angin seperti wind power dan energi gelombang laut, wave energy gitu, Bu. Baik, untuk arah gelombangnya, ini kami dapat dari asumsi BMKG. Ini gelombang berembus dari arah timur laut ke arah barat laut. Dan juga tinggi gelombangnya ini didominasi di ketinggian sekitar 1,7 sampai 1,9 meter. Ya, ini dan juga ada swell dari Samudra Hindia pada musim gelombang yang besar.
Nah, untuk pemilihan bangunan pengaman pantainya, di sini kami sudah memberi skor dari masing-masing struktur. Ini kami pertimbangkan dari keamanan mengatasi masalah, pelaksanaan bangunan, manfaat bangunan bagi masyarakat, kesesuaian dengan konstruksi terbangun, dan gangguan terhadap downdrift. Kami mendapat skor paling tinggi di bangunan detached breakwater. Baik, dari pertimbangan dari tabel tadi, kami ambil untuk struktur detached breakwater, yang mana ini akan meredam gelombang yang dengan energi tinggi, yaitu untuk melindungi abrasi dan juga melindungi bangunan atau area di belakang garis pantainya. Serta dengan detached breakwater ini diharapkan juga bisa membentuk yang namanya tombolo atau sedimen yang terkumpul di belakang struktur detached breakwater, yang mana nanti akan menambah panjang garis pantai. Next. Baik, ini untuk referensi yang kami ambil. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bondan dan kawan-kawannya. Coba ke matriks tadi Bondan. Nah, komentar pertama matriksnya sebenarnya detached breakwater ini agak cantik ya. Jadi menarik gitu. Matriksnya, matriks mana Rashid Ridho? Nah, saya tertarik sebenarnya kalau misalnya mau dicobakan detached breakwater. Cuma kita edit, kita modifikasi dulu matriksnya ya. Kita bahas kemampuan mengatasi masalah dari faktor pertama. Kalau permasalahannya abrasi, maka antara revetment, tembok laut, groin, dan detached breakwater ini mungkin skornya sama. Bondan. Ini skornya coba disamakan. Karena revetment juga bisa, tembok laut juga bisa, groin juga bisa, detached breakwater juga menarik. Nah, itu coba 5 semua. Kemudian groin juga 5 ya. Lalu pelaksanaan pembangunan. Kalau kita bayangkan, sebenarnya pelaksanaan pembangunan untuk detached breakwater ini lebih susah daripada ke 4 lainnya. Nah, jadi coba angka detached breakwater-nya nanti lebih kecil daripada angka 3, karena yang lain kamu kasih 3. Nah, misalnya 2. Manfaat bolehlah seperti itu. Kesesuaian dengan konstruksi terbangun juga skornya disamakan karena kiri kanannya kan belum ada konstruksi ya. Nah, lalu gangguan terhadap downdrift yang detached breakwater ini ditinggikan misalnya 4 karena memang lebih kecil gangguannya. Dan kalau kamu mau nambah estetika gitu mungkin nggak apa-apa, ditaruh aja faktor 6 estetika karena barangkali kelompok berapa kok lupa saya. Kalian kelompok berapa? 6 ya. Kelompok 6 barangkali suka dengan detached breakwater. Ya nggak apa-apa ditambahkan estetika atau ditambahkan potensi wisata atau ditambahkan apa gitu nanti untuk scoring juga. Walaupun nanti kalau ada harga barangkali jadi jatuh scoringnya karena jadi lebih mahal. Cuma yang perlu kita sepakati bahwa pelaksanaan pembangunan detached breakwater ini mungkin paling susah. Kemudian karena dia detached kan dan
karena dia detach, dia tidak menyatu dengan darat. Setelah itu, udah gitu, dibangunnya di pantai selatan yang notabene gelombangnya sangat tinggi. Jadi pelaksanaan pembangunan mungkin lebih susah. Lalu kemampuan mengatasi masalah ini setara dengan groin, setara dengan revetment. Nah, itu yang perlu kita owahi tadi supaya persepsinya sama dulu. Nah, tapi kalau dalam tugas ini pengen mencobakan detached breakwater, mungkin juga bisa jadi menarik. Tadi toh udah gambar jadinya jadi seperti di Bali, Nusa Penida, di mana ya? Ya, di Bali ya. Terus mungkin pengen ruang pantai yang lebih luas gitu ya kelompok ini ya. Jadi ya silahkan kalau mau mencobakan detached breakwater. Mungkin itu tinggal dilanjutkan aja ke tahap berikutnya tentang data-data hidrodinamika yang kita olah sendiri. Oke, thank you kelompok 6. Good progress. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Apabila tidak ada, kalau mau break 2 menit dulu silahkan. Kalau mau langsung lanjut silahkan. Atau kalau mau pending ke jam 12 juga nanti ya jangan kelamaan. Langsung aja kali ya. Saya sarankan setelah ini praktek download dan membuka serta kurang lebih ya ini teaser pengolahan data gitu ya dipandu Mbak Estu. Mbak Estu masih ada waktu? Halo, masih di sini? Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke, nanti mungkin supaya langsung ya metodenya terserah sih. Mau dipraktekin sama Mbak Estu langsung atau lebih baik peserta yang praktek, peserta share screen sambil mencoba download, kemudian sambil diarahkan sama Mbak Estu itu juga mungkin lebih efektif, tapi anyway metodenya saya serahkan ke kelas ya. Ini Zoom-nya tetap saya buka karena linknya kan tadi dari saya ya, biar saja si Mbak Estu sudah saya assign menjadi co-host. Jadi minta tolong dibimbing tutorial datanya ya, Estu ya. Iya. Oke, dari saya tutup dulu ya kalau tidak ada pertanyaan. Ya, ayo Afda. Ibu, misi mau nanya. Hmm. Kan sebelumnya itu ada proses pemilihan material ya, Bu. Mm-mm. Nah, itu saya masih agak bingung untuk pemilihan material itu nanti kayak gimana ya, Bu? Oh, itu saya cerita dulu ya. Misalnya proyek kita di Bali. Di Bali itu ternyata setelah dihitung gelombangnya tidak terlalu membutuhkan tetrapod dengan berat yang besar gitu. Kalau di pantai selatan misalnya Jogja gitu, tetrapodnya semacam 14 ton satu bijinya, terus pokoknya gede-gede gitu. Sehingga kalau kita mau ganti material lain, opsinya apa material lain? Misalnya batu alam gitu. Nyarinya susah untuk ganti tetrapod yang 14 ton itu satu bijinya. Nah, itu kalau di Jogja. Nah, ternyata di tempat lain, misalnya di Bali atau di mana ya, saya nggak tahu, mungkin di pulau-pulau lain, barangkali untuk membuat tetrapod ternyata lebih mahal daripada mencari batu. Ternyata di suatu pulau
si batu nih lebih banyak tersedia dibandingkan kalau kita beli bahan untuk membuat tetrapod, beli bajanya, beli betonnya dari pulau lain. Ternyata secara supply chain atau transportasi jauh lebih mahal. Nah, itu baru pemilihan material tersebut akan cukup worth it untuk project kalian. Nah, tapi kalau misalnya karena kita semua nih di tugas ini tuh semua datanya sekunder dan kita tidak, kalau misalnya ada yang lokasinya di Sumatera kan nggak pergi ke Sumatera ya, jadi nggak tahu query di sana ada apa enggak. Jadi pemilihan material kalau misalnya kesulitan dan mau di skip nggak apa-apa. Oke, baik Bu. Ya, yang penting ada matriks Berarti pemilihan bentuk tadi. oh iya, baik. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, silakan langsung praktek bukan mencari ya, mendownload datanya, data gelombangnya. Dan memastikan bahwa Anda bisa mengekspor ke Excel untuk nanti diolah lebih lanjut. Dan juga, oh iya, saya pesan diajari gambar Winrose pakai WRPlot ya, itu ya. Iya, Bu. Ya, mungkin ditanya dulu udah bisa atau belum. Kalau udah kan ya udah, tinggal melanjutkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sesi saya tutup dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Gitu. Saya tutup dulu. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Di sini ada yang mau perwakilan buat meraktekin nggak? Buat download data gelombangnya. Tadi kan ada yang udah pernah tuh, terus gagal. Ada yang sukarela? Atau enggak ini, WRPlot udah pernah belum ya yang tadi ditanyain Bu Ida? Mungkin di kelas kemaritiman? Halo. Belum ya? Oke. Ya udah mungkin aku praktekin aja ya. Tapi nanti kalau yang takut lupa mungkin di-record aja di Zoom-nya atau enggak yang di-record di komputernya masing-masing. Bentar. Nah, sebelumnya tadi kan sebenarnya udah ada tutorialnya tuh dari Bu Ida yang di PDF sama di YouTube-nya ibunya. Nah, ini aku berdasarkan dari situ juga. Nah, ini dulu materi dari Bu Ida juga. Nah, ini linknya sama tadi yang diklik sama Bu Ida pakai yang Copernicus. Nah, nanti kalau udah diklik nanti ke sini. Nah, tadi kalau Bu Ida itu era 5 hourly data yang 1959. Kalau yang di sini ya. Kalau di sini tulisannya 1979. Nah, tapi kalau mau pakai yang 1940 juga sama aja sih gitu. Jadi ini kalau linknya kalau diklik dia ke yang 1940. Jadi harusnya nggak apa-apa pakai yang 1940 juga. Tapi kalau mau pakai yang 1979 juga bisa. Itu tuh sebenarnya prinsipnya bisa diganti-ganti gitu. Tuh, tapi kalau mau cepet ya udah klik aja yang link ini. Terus sama ya kayak yang diajarin Bu Ida, register dulu aja, register kayak bikin email gitu-gitu biasa. Nanti kalau udah langsung masuk ke yang bagian sini era 5 early data. Nah, caranya kalau udah masuk ke sini,
Itu klik yang reanalisis sama tadi kayak yang diajarin Wida. Terus pilih yang direction, min direction, terus min period, direction arah, period waktu, sama SWH ini, signifikan wave height tadi yang dijelasin Bu Ida yang nama lainnya HS, itu tinggi gelombang maksimum gitu. Terus ini dilewatin sebenarnya sama ya ini. Kalau milih di sini nanti di bagian sini nanti nih ocean wave nanti dia tercentang otomatis, ini sama aja. Terus pilih tahun, bisa pilih per tahun atau enggak langsung 5 tahun. Tadi kan disuruh juga bikin grafik yang 5 tahunan atau enggak 3 tahunan buat tahu gelombang gelombang tingginya bulan apa, terus musim gelombang rendahnya bulan apa gitu. Nah itu bisa langsung diklik 5 tahun gini. Nah cuman kadang downloadnya lama banget atau enggak bisa gagal kalau sinyalnya jelek mungkin gitu. Nah itu triknya download per tahun aja gitu. Nah kalau per tahun mode-nya tetap select all aja. Terus day-nya juga select all. Nah time itu pilih yang 0000 aja karena buat di kelas ini cuman per hari. Jadi satu hari satu nilai gitu. Cuman kalau di pekerjaan nanti mungkin butuh waktu 24 jam, nah ini di select all juga. Dulu bisa semua sih gitu. Tapi kalau di kelas Bu Ida yang ini pilih yang 0000 aja. Nah, terus subregion ini berdasarkan daerah kalian gitu. Nah, daerahnya ini itu kayak bentuknya poligon persegi gitu ya. Nah, misal nah itu tuh sebenarnya yang di bagian ini 90 min 90 itu batas di sini gitu. Nih, jadi di sini kan 70 ini sebenarnya 90 ya. Terus jadi misalkan mau download sekotak ini nih, sekotak dari N15 ke S5 misal, berarti nanti ini yang atas itu 15, terus yang bawah min 5 ya. Soalnya kan selatan, kalau selatan itu di minus gitu. Nah, harus ini misal dari 115 sampai 125. Nah, itu nanti diisiin di sini sesuai daerah kalian yang mau di-download gitu. Nah, sama kalau yang west itu pakai minus, pokoknya yang depannya W atau depannya S itu pakai minus. Kalau N sama E itu nggak usah pakai minus gitu. Ini kalau ini kan masih E ya. Jadi misal mau download sekotak ini nih, 2 kotak ini nih. Nah, itu berarti 115 sampai 125 tanpa pakai minus di sininya. Gitu. Terus habis itu jangan lupa ini netcdf. Jangan yang grid. Terus habis itu ini diklik aja yang tetap default. Terus submit form aja. Terus nanti habis submit form dia tuh nunggu dulu. Nah, nunggunya ini kadang bisa cepet, kadang lama gitu. Tadi belum diklik ya. Ini cuma contoh ngeklik aja.